Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Latifah. Saya dari kelas PAIG semester 6. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Ahmad Nasrul Haq dan Afra Yina Zulfah. Dalam mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK. Dalam pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI berbasis web. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang website. Website lebih dikenal dengan istilah web. Web merupakan jaringan berbasis internet yang sering digunakan oleh kalangan manusia di seluruh dunia, baik berupa Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, maupun Wide Area Network atau WAN. Secara terminologi, website adalah suatu kumpulan dari halaman-halaman situs yang menjadi satu dalam sebuah subdomain maupun domain yang berada di dalam World Wide dan Web atau WWW yang ada di internet. Selain itu, web merupakan sebuah kumpulan-kumpulan dokumen yang tersebar di beberapa komputer server yang ada di seluruh dunia. Web juga menjadi satu melalui jaringan yang disebut dengan internet, karena 80% dari internet adalah website. Website juga dapat digunakan untuk mengakses sesuatu, dapat untuk melakukan transaksi, jual beli online, tukar tambah, sewa tanah, daftar kuliah, daftar kerja, dan untuk mengumpulkan tugas. Dalam mengumpulkan tugas, seperti pada masa pandemi ini, peserta didik maupun pendidik dapat dimudahkan dengan layanan situs website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran PAI berbasis web. Selain itu, pembelajaran PAI berbasis web juga mempunyai karakteristik, salah satunya adalah dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh seperti yang bisa kita lakukan saat ini di masa pandemi COVID-19. Dapat memudahkan seorang guru maupun peserta didik dalam kegiatan maupun proses pembelajaran. Selain itu, sekian banyak metode dan teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran berbasis internet pada umumnya memiliki karakteristik seperti 1. Materi pembelajaran terdiri atas teks, grafik, dan memiliki unsur multimedia seperti video, audio, dan animasi. Yang kedua adalah terdapat aplikasi komunikasi yang real time dan tidak real time seperti ruang chat, forum diskusi, dan konferensi video. Yang ketiga adalah menggunakan web browser. Yang keempat adalah menyimpan, memelihara, dan mengadministrasikan materi dilakukan dalam web server. Yang kelima adalah menggunakan internet protokol. Yang keenam adalah memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketujuh adalah menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, sehingga dapat dilihat dan dibaca di mana saja dan kapan saja. Selain itu juga dapat memudahkan antara peserta didik dan pendidik dalam berkomunikasi. Yang kedelapan adalah jadwal pembelajaran dapat diakses melalui komputer. Jadi kapanpun pembelajaran dimulai, peserta didik dan pendidik siap melaksanakan pembelajaran tersebut. Hampir seluruh lembaga pendidikan di Indonesia yang saat ini terkena dilema oleh COVID-19 melakukan pembelajaran secara online ataupun dalam jaringan. Nah, dari sekolah-sekolah tersebut, dari sekolah dasar, SMP, SMA maupun perkuliahan, pun pula dari pegawai-pegawai ataupun seorang pekerja swasta. Nah, itu menggunakan perangkat ataupun aplikasi sebagai salah satu alat bantu untuk melakukan pekerjaan ataupun melakukan suatu pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengambil pembelajaran melalui website pembelajaran berbasis website, yaitu pembelajaran PAI berbasis website. Nah, jadi di sini ketika pembelajaran, secara tidak langsung guru membutuhkan banyak aplikasi ya. Jadi website ataupun aplikasi yang dapat membantu berjalannya atau lancarnya suatu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini saya mempunyai 13 aplikasi sebagai alat bantu untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar, yaitu terdapat Google Classroom, Edmodo, Moodle, WhatsApp Group, Sepima Atli, Rumah Belajar, Quiper, Zenius, Kelas Kita, Brainly, Pahami
seperti Bible Smart dan juga Ruang Guru. Nah, dari aplikasi-aplikasi tersebut yang sudah saya sampaikan, nah aplikasi tersebut mudah dan dapat didapatkan di smartphone kita ataupun iOS kita, Android ataupun iOS. Nah, jadi kita bisa mendownload aplikasi tersebut melalui App Store ataupun Play Store. Adapun beberapa konsep pembelajaran PAI berbasis web. Yang pertama, kemungkinan pemanfaatan. Yang kedua, problematika lembaga pendidikan Islam. 3. Strategi pemanfaatan web dalam pembelajaran PAI. 4. Pengembangan kurikulum. 5. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM. 6. Penyiapan perangkat lunak. 7. Pengelolaan organisasi kemudian lingkungan. Yang ke-8 yaitu evaluasi. Dan yang pertama saya akan jelaskan untuk yang nomor pertama ataupun poin pertama, kemungkinan pemanfaatan. Dalam konsep pembelajaran, di sini kita perlu mengetahui bahwasanya kemungkinan pemanfaatan ketika kita menggunakan aplikasi ataupun pembelajaran berbasis web, kita perlu mengetahui manfaat apakah yang dapat memberikan efek baik ataupun dampak baik kepada peserta didik maupun guru tersendiri. Kemudian yang kedua, problematika lembaga pendidikan Islam. Seperti saat ini kita sedang di dilema yaitu tentang COVID-19 yang dimana kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring ataupun online. Nah, dalam pembelajaran di sini secara tidak langsung dalam lembaga pendidikan mempunyai salah satu problematika yaitu terjarak antara guru dan siswa. Nah, maka di sini kita memerlukan alat bantu atau media sebagai cara agar belajar mengajar itu tetap berlangsung. Nah, salah satunya menggunakan web itu tadi. Yang ketiga, strategi pemanfaatan web dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini kita Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan ya. Yang di depan tadi dari penjelasannya Mbak Mertul dan Mbak Afrina Yusfa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran PPA berbasis web. Di sini yang kelebihan yang pertama yaitu jangkauannya menjadi sangat luas. Karena kenapa? Dengan kita menggunakan web atau berbasis elektronik di sini itu sifatnya menjadi mudah dicapai dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan ketentuan pembelajaran. Nah, sesuai dengan ketentuan pembelajaran yang ada dan juga tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Maksudnya di sini kenapa? Jadi di masa pandemi ini di seluruh negara itu kita di Indonesia menggunakan yang namanya daring atau pembelajaran online. Tetapi juga ada kekurangannya. Di dalam kelebihan ini banyak sekali kelebihan yang pastinya dosen hanya memantau dari kampus dan mahasiswanya dari rumahnya masing-masing itu bisa. Nah, tetapi juga dalam masalah seperti ini nanti pasti banyak kendala. Kelebihan yang kedua yaitu menjadikan salah satu peningkatan kemampuan siswa ataupun mahasiswa dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, isi dan materi pembelajaran yang disampaikan dapat diperbarui dengan mudah. Maksudnya dapat diperbarui dengan mudah yaitu seorang guru, dosen atau dalam sistem pembelajaran itu bisa kapan saja dan dimanapun saja itu bisa langsung upload. Jadi tidak bisa dibohongi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ya pasti banyak kekurangannya ya. Namanya pembelajaran berbasis web pasti tadi sudah saya bahas tentang kelebihannya. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan dalam penjangkauan internet dan sinyal karena tidak semua tempat terjangkau oleh internet ya. Di Indonesia mayoritas memang kalau kita berbicara mengenai sinyal keadaannya itu kalau di Pulau Jawa itu rata-rata sudah bisa mengakses, tetapi yang di daerah pelosok-pelosok ya pinggiran-pinggiran itu untuk saat ini masih sangat sulit sekali mengenai akses internet atau sinyal. Jadi mungkin dalam pembelajaran PA berbasis web ini bisa optimal kalau saja daerah dari para yang akan diajarkan ini, para murid atau mahasiswanya ini di daerah yang sinyalnya sudah mudah. Kekurangan yang kedua yaitu keefektifan dalam pembelajaran menjadi kurang baik jika belum bisa menerapkan teori atau metode yang tepat. Dalam pembelajaran itu kan ada yang namanya teori, kita harus menjelaskan teorinya dengan paham. Selanjutnya kita juga supaya bagaimana memahamankan para peserta didik itu dengan cara metode. Dalam
pembelajaran PR berbasis web ini itu sangat tidak memungkinkan untuk kita memakai metode. Karena kenapa? Dalam memakai metode kita juga harus menerapkannya. Kalau itu kita terapkan pada saat touring atau tatap muka, itu kita bisa memantau langsung. Nah, kalau seperti di sini web ini kita tidak bisa memantau, kita hanya bisa memberikan tugas dan tugas seperti itu. Selanjutnya, kurangnya interaksi antara pelajar dan pengajar yang dapat memperhambat terbentuknya value dalam proses belajar mengajar ya. Yang jelas kurangnya ada ikatan batin. Yang namanya pengajar dan yang diajar itu, kalau di dalam Islam itu kita harus menjelaskannya dengan paham. Kita harus juga tidak hanya memahamkan, tapi juga kita harus bisa mengetahui, mendidiknya dengan baik. Nah, kalau seperti ini dengan berbasis web ini atau online ini kita tidak bisa. Karena kenapa? Keberkahan ilmu itu juga sangat penting. Tetapi dalam pembelajaran web ini nggak apa-apa, tapi kita juga harus sangat memanfaatkannya. Jangan terhalang dengan keadaan seperti ini, tapi kita harus juga semangat. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila dalam menerangkan atau kita belajar bareng di sini ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga diberikan kesehatan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.